Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat serta karunia-Nya kita masih bisa mengikuti pembelajaran seperti biasa. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Baiklah anak sekalian, kemarin kita sudah mempelajari tentang definisi dari pertumbuhan dan perkembangan. Selanjutnya kita juga telah mempelajari proses pertumbuhan dan perkembangan. Jadi selanjutnya hari ini kita akan melanjutkan dua subbab lagi, yaitu perkecambahan dan juga faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi. Nah, jadi proses perkecambahan merupakan titik awal dari proses pertumbuhan dan perkembangan. Jadi perkecambahan ini menjadi sangat krusial dan sangat penting untuk proses pertumbuhan dan perkembangan dari tumbuhan itu. Jadi perkecambahan ini merupakan salah satu cara dari tumbuhan untuk melestarikan jenisnya ya. Jadi apa itu perkecambahan? Jadi perkecambahan itu adalah proses pertumbuhan dan perkembangan embrio di dalam biji ya. Jadi biji yang memainkan peran dalam proses perkecambahan. Kita lihat dulu tumbuhan secara umum ini akan dibagi menjadi tumbuhan monokotil dan tumbuhan dikotil. Kita harus ingat konsepnya ya. Kalau mono artinya satu, kotil kotiledon, satu kotiledon. Kalau dikotil dua kotiledon ya. Kita harus ingat pelajaran kelas 11 apa saja ciri dan contoh dari tumbuhan dari yang monokotil dan dikotil. Nah, ini adalah struktur dari biji ya, baik itu yang monokotil maupun dikotil. Yang pertama ada embrio. Embrio ini adalah zigot yang telah berkembang dan siap berkecambah ya. Ini masing-masing nomor satu, ini yang pada dikotil. Selanjutnya yang kedua ada endosperm. Jadi endosperm ini adalah cadangan makanan utama pada monokotil. Jadi cadangan makanan ini digunakan dalam proses perkecambahan nantinya ya. Lalu kotiledon. Kalau kotiledon ini ya pada dikotil digunakan sebagai cadangan makanan. Lalu ada keempat ada alioron. Keempat ini sebagai lapisan dari endosperm ya. Ini terus ini juga testa, ini ada bagian kulit luar yang melindungi bagian dalamnya. Yang keenam ada radikula atau lembaga. Jadi ini yang akan pertama keluar setelah terjadinya proses perkecambahan nantinya. Terus ada cauliculus atau batang lembaga dan pelamula ya, pelamula nomor 8. Oke, ini struktur dari biji secara umum. Kita lihat dulu bagaimana proses perkecambahan terjadi. Yang pertama, air akan masuk ke dalam biji yang disebut dengan imbibisi. Nah, jadi masuknya air ketika kita merendam kacang hijau, lalu di sana akan terjadinya masuknya air. Jadi tumbuhan atau biji yang tidak bisa berkembang akan mengapung dan yang baik itu akan berada di bawah dan terjadilah imbibisi sehingga sampai pada lepasnya kulit luar dari biji tersebut atau disebut dengan testanya akan pecah. Nah, setelah terjadi proses imbibisi, selanjutnya adalah pelepasan hormon giberelin oleh embrio yang memicu sintesis dan aktivasi enzim amilase dan protease oleh alioron ya. Jadi giberelin ini membantu proses perkecambahan. Setelah itu terjadi hidrolisis cadangan makanan dalam kotiledon dan endosperm oleh air dan enzim. Yang selanjutnya adalah penghasilan energi dari respirasi aerob. Ya, ingat ya, respirasi aerob adalah respirasi dengan menggunakan oksigen atau membutuhkan oksigen. Ya, jadi yang diubah adalah glukosa yang terdapat di cadangan makanannya masing-masing. Nah, jadi macam-macam
atau jenis dari perkecambahan itu dapat dibedakan berdasarkan dari letak kotyledonnya atau bijinya. Ada yang berada di dalam, ada yang berada di luar. Di sini ada dua. Yang pertama adalah perkecambahan hipogial. Hipo ya, rendah atau bawah. Jadi perkecambahan hipogial adalah perkecambahan terjadi pada tumbuhan monokotil ya. Contohnya apa monokotil? Coba diingat lagi ya. Terus kotyledonnya berada di bawah. Jadi di sini gambarnya ini biji. Selanjutnya terjadi proses perkecambahan, terjadi imbibisi di sini. Lalu selanjutnya muncullah radikula atau istilah lainnya adalah kalioriza di sini ya. Jadi di sini muncul, lalu batangnya akan muncul, calon batang atau kalioptilnya muncul, lalu akarnya radikula ini akan memanjang dan selanjutnya akan terbentuk plamula. Sedangkan kotyledonnya akan habis di dalam ya. Yang kedua ada perkecambahan epigial. Ya, epi itu selalu artinya luar atau atas ya di sini ya. Misalnya epidermis berarti ada lapisan terluar. Dan epigial berarti posisinya berada di atas atau di luar permukaan tanah. Ya, jadi letak kotyledonnya berada di atas tanah. Coba kita lihat dulu di sini contoh dari epigial ini pada tumbuhan kotil ya. Di sini biji yang kita tanam selanjutnya mengalami proses perkecambahan sehingga muncul radikula. Nah, selanjutnya radikula ini akan muncul hipokotil dan hipokotil serta radikula ini akan mendorong naik seiring dengan pertumbuhan, kotyledonnya akan terangkat ke atas. Nah, kotyledon ini akan digunakan untuk sebagai cadangan makanan dicerna, selanjutnya muncullah plamula. Nah, terus berkembang sehingga terbentuklah epikotil atau daun ya. Nah, inilah macam-macam proses perkecambahan. Jadi faktor apa saja yang mempengaruhi? Yang pertama ada faktor eksternal, jadi faktor dari luar yang mempengaruhi proses perkecambahan, pertumbuhan dan perkembangan. Jadi ini ya kita singkat menjadi sapu manula. Sa suhu, P pH, U udara, terus M matahari, cahaya matahari, A air, N nutrisi, L kelembapan udara, dan K kecepatan angin ya. Nah, masing-masing ini memiliki pengaruh terhadap proses pertumbuhan dan perkembangan. Suhu, ketika suhu itu tidak berada pada batas normal tumbuhan tertentu bisa mengakibatkan terjadinya kematian. Juga ketika berada di bawah suhu normal yang diperlukan oleh tumbuhan tersebut, maka yang akan terjadi adalah gagal untuk tumbuh. Begitu juga dengan lain-lainnya. Ini adalah contoh ketika terjadinya kekurangan defisiensi terhadap nutrisi. Nah, yang pertama adalah ketika tumbuhan itu daun sehat, artinya nutrisinya tercukupi. Ini ketika terjadinya kekurangan air, dia akan mengkriuk, lalu kekurangan N, kekurangan P, Ca, K dan Mg, magnesium ya. Masing-masing ini memiliki ciri tumbuhan tersebut kekurangan dari nutrisinya. Nah, adapun faktor internal yang pertama adalah hereditas atau genetik dari sifat induknya ya. Yang kedua adalah hormon. Jadi hormon yang mempengaruhi ini ada auksin. Jadi auksin ini sangat berperan dalam proses pemanjangan sel, merangsang kambium agar membentuk xilem dan floem sekunder. Selanjutnya yang ketiga memelihara elastisitas dinding sel ya. Yang keempat, membentuk dinding primer. Yang kelima, mendorong terjadinya parthenogenesis, yaitu proses pembentukan buah tanpa melalui penyetukan. Yang keenam, mendorong pembentukan cabang. Yang ketujuh, mempengaruhi dominasi apikal batang. Dan auksin ini terletak di jaringan pangkal apikal ya, baik itu di daun maupun di akar. Yang kedua, gibberellin. Jadi gibberellin ini sangat berperan dalam proses
mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan embrio tadi ya dalam proses percambahan. Yang kedua, merangsang pembentukan enzim amilase untuk memecah amilum yang akan digunakan di dalam proses percambahan. Yang ketiga, menormalkan tanaman kecil. Yang keempat, memperbesar ukuran buah, mendorong pembentukan serbuk sari, dan keenam, mendorong pembentukan buah tanpa biji atau partenokarpi. Nah, yang selanjutnya ada sitokinin. Jadi sitokinin ini fungsinya ini untuk menghambat dominasi apikal yang dilakukan oleh auksin ya. Jadi kalau auksin ini dia akan terus panjang, tapi sitokinin ini akan mengatur sedemikian rupa biar tidak melebihi batas ambang tertentu. Yang selanjutnya mempengaruhi pembelahan sel. Yang ketiga menghambat proses penuaan, menghambat pengguguran daun, bunga dan buah, mengatur pertumbuhan daun dan pucuk, dan mendorong pertumbuhan tunas lateral ya. Nah, yang keempat atau D ini kalin. Jadi kalin ini membantu di dalam proses pembentukan organ ya. Jadi pada akar itu rizokalin, pada barang itu kaulokalin, pada daun itu pilokalin, dan bunga antokalin. Ini pembentukan organ didorong oleh hormon kalin. Selanjutnya ada asam traumalin. Jadi asam traumalin ini trauma ya. Jadi dia mengobati luka. Ketika ada sayatan, maka asam traumalin akan keluar dan memperbaiki dari tubuh tumbuhan itu sendiri. Yang selanjutnya F itu etilen. Jadi etilen ini adalah salah satu hormon yang berwujud gas yang berperan dalam proses pematangan buah ya. Jadi secara sintetis itu kita biasa dengar dengan karbit ya. Jadi karbit ini membantu proses percepatan pematangan. Nah, selain dari faktor pendorong dari proses pertumbuhan dan perkembangan, ada juga yang menghambat. Jadi yang menghambat adalah asam absisat. Jadi dia bekerja secara antagonis ya terhadap auksin dan giberalin. Jadi fungsi dari asam absisat ini untuk proses penuaan dan kerontokan daun. Jadi ada tumbuhan-tumbuhan tertentu akan mengalami perontokan ya. Jadi selanjutnya asam absisat juga mendorong terjadinya dormansi jika lingkungan tidak menguntungkan serta mempengaruhi membuka dan menutupnya stomata ya. Jadi asam absisat ini ketika terjadinya kekeringan maka dia akan mengaktifkan dirinya untuk menjaga tumbuhan itu sendiri ya. Jadi dia akan menghentikan proses pertumbuhan dan perkembangannya. Jadi dia akan menghentikan itu semua untuk menjaga agar tumbuhnya tetap berjalan dengan baik. Jadi setiap hormon ini memiliki fungsi dan perannya masing-masing. Oke, demikianlah untuk materi kita hari ini tentang perkecambahan dan faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi. Selanjutnya kita akan mengerjakan latihan yang akan saya share di media pembelajaran kita, baik di WhatsApp maupun di media yang lain ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmunya bisa dipahami dengan baik. Yang belum mengerti bisa bertanya secara langsung, baik menggunakan media sosial maupun media YouTube, dan juga bisa bertanya secara langsung ya. Demikianlah pertemuan pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.